Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing tentang tutorial membuat video pembelajaran sederhana menggunakan Filmora 9 dengan media PowerPoint. Sebelum kita praktek membuat video pembelajaran dengan menggunakan Filmora 9 dengan media PPT, alasan mengapa saya menggunakan Filmora 9 adalah sebagai berikut. Pertama, Filmora 9 ini merupakan aplikasi yang ringan. Kemudian yang kedua, tampilan di Filmora 9 ini sederhana dengan berbagai tools yang mudah dikenali. Ketiga, pengoperasiannya sangat mudah. Keempat, proses editing bisa lebih cepat. Kelima, memiliki tampilan dan fitur sesuai kebutuhan. Keenam, semua fitur dapat diakses secara gratis. Ketujuh, tersedia berbagai plugin bawaan gratis yang keren. Delapan, hasil kualitas video dapat kita tentukan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kesembilan, di versi Filmora 9 ini sudah bisa untuk multiple video import. Ada beberapa fitur baru dari Filmora 9 yang tidak ada di Filmora versi sebelumnya. Di antaranya adalah fitur screen recording, yaitu kita dapat merekam layar komputer dengan mudah dan dapat merekam dari webcam secara bersamaan. Untuk proses install, Filmora 9 ini support untuk operating system atau OS Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 dengan 64-bit OS. Seperti diketahui, ada Windows 32-bit OS dan 64-bit OS. Tentu saja Windows 64-bit OS memiliki kinerja lebih cepat dan efisien, serta mampu membuat kinerja prosesor lebih optimal dibandingkan Windows 32-bit OS. Apabila Windows-nya masih menggunakan 32-bit OS, maka dapat menginstal Filmora 7. Cara mengecek bit OS di laptop adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka terlebih dahulu kontrol panel. Kemudian kita pilih sistem, double klik di sistem, kemudian akan muncul informasi sebagai berikut. Laptop saya ini menggunakan Windows 10. Kemudian kalau kita lihat di sini, sistem type-nya yaitu 64-bit OS atau 64-bit operating system, sehingga untuk laptop saya ini support untuk install Filmora 9. Untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan Filmora 9 dengan menggunakan media PowerPoint, pertama kita harus mempersiapkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuka PowerPoint saya. Kemudian saya pilih blank presentation. Setelah kita membuka PowerPoint, maka kita akan menentukan aspek rasio. Nanti aspek rasio ini akan kita sesuaikan dengan aspek rasio yang ada di Filmora 9. Caranya adalah kita klik desain. Setelah kita klik desain, kita pilih slide size. Di slide size ini saya memilih widescreen. Widescreen aspek rasionya adalah 16:9. PPT di laptop saya ini sudah tersetting aspek rasio widescreen yaitu 16:9. Setelah kita mempersiapkan konten materi yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan video pembelajaran di PowerPoint, langkah selanjutnya kita akan melakukan screen recording dengan menggunakan Filmora 9. Oleh sebab itu, saya akan menginstal Filmora 9 terlebih dahulu. Adapun cara menginstalnya adalah sebagai berikut.
Saya buka file saya di D, buka di folder Filmora, kemudian klik kanan di Wondershare Filmora 9, lalu klik di Run as Administrator. Kita tunggu dulu. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik Next. Kita next lagi, next lagi, next. Nah, kita next lagi. Nah, sekarang kita sedang menginstal aplikasi Filmora di laptop kita. Kita tunggu dulu sampai proses install selesai. Nah, sekarang proses install sudah selesai. Setelah proses install selesai, saya cek di Start, saya ketik Wondershare, maka muncul Wondershare Filmora dan Wondershare Filmora Screen Recording. Saya buka dulu Wondershare Filmora Screen Recording, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ada aspek rasio, kemudian juga ada speaker, ada mikrofon, kemudian yang berwarna merah, tombol berwarna merah ini adalah untuk memulai proses recording. Kemudian save to, ini adalah tempat untuk menyimpan hasil rekaman kita nanti. Di sini juga ada frame rate, kemudian juga ada pilihan kualitas video. Ada pilihan warna mouse yang akan muncul di saat kita melakukan screen recording. Juga ada pilihan untuk suara mouse, bisa kita nyalakan dan kita off-kan. Kemudian juga ada kamera. Kamera bisa kita geser ke kanan. Kita juga bisa mengatur ukurannya, kita bisa geser ke bawah atau kita geser ke kiri dan seterusnya. Ini adalah tampilan untuk Filmora Screen Recording. Sekarang saya buka Wondershare Filmora untuk editing video. Kita klik OK. Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, ini adalah tampilan Wondershare Filmora 9 yang akan kita gunakan untuk editing video. Kita lihat di sini ada menu audio, kemudian titles, transition, effect, elements, split screen, juga ada media. Kemudian juga ada sampel video. Saya download dulu untuk sampel videonya untuk mempercantik video yang akan kita edit nanti. Kemudian saya coba dulu satu sampel video, kita lihat hasilnya. Tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa memilih sampel-sampel video yang tadi telah kita download. Oke, saya delete dulu. Kemudian saya cek audio.
Ini juga bisa kita download untuk background video kita nanti. Ada banyak sampel audio di sini yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada titles, pilihannya juga sangat banyak. Di sini kita bisa menuliskan sesuatu atau keterangan untuk video kita. Kemudian ada transisi, pilihannya juga sangat banyak. Ini untuk mempercantik potongan-potongan antar video yang kita edit di Filmora ini. Bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga ada efek, yang pilihannya juga sangat banyak. Di sini kita bisa memberikan efek sesuai dengan keinginan kita di video kita nanti. Sekarang saya akan melakukan recording untuk membuat video pembelajaran dengan Filmora Screen Recording. Saya buka terlebih dahulu Wondershare Filmora Screen Recording. Kemudian kita cek terlebih dahulu aspek rasio, yaitu 16:9. Berarti sudah sesuai dengan ukuran aspek rasio di PPT yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian saya pilih lokasi penyimpanan hasil recording nanti di data D. Selanjutnya, untuk suara mouse-nya saya off-kan. Kamera juga saya nonaktifkan, sehingga nanti yang nampak di layar adalah file PPT kita. Selanjutnya saya buka file PPT saya di data D. Saya akan membuat video pembelajaran tentang latihan soal dan pembahasan topik materi reproduksi sel. Saya minimize terlebih dahulu. Kemudian saya start recording dan saya siap untuk melakukan screen recording. Saya buka kembali file PPT saya, kemudian saya slideshow. Dan sekarang saya akan memulai membuat video pembelajaran tentang latihan soal dan pembahasan topik reproduksi sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing latihan soal dan pembahasan tentang reproduksi sel. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 tentang pembelahan meiosis. Perhatikan gambar pembelahan meiosis berikut ini. Berdasarkan gambar, peristiwa yang menyebabkan pertukaran genetik dan tahapan yang menyebabkan kromosom menjadi haploid secara berurutan ditunjukkan oleh nomor 1 adalah interfase, nomor 2 profase 1, nomor 3 metafase 1, nomor 4 adalah anafase 1, dilanjutkan dengan telofase 1, nomor 5 profase 2, nomor 6 metafase 2, nomor 7 anafase 2, dan nomor 8 adalah telofase 2. Berdasarkan keterangan tersebut, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B. Demikian latihan soal dan pembahasan tentang topik reproduksi sel. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita telah selesai melakukan screen recording. Setelah selesai melakukan screen recording, saya tutup slideshow terlebih dahulu. Kemudian saya stop screen recording dengan mengeklik tombol stop ini. Kita telah selesai membuat video pembelajaran. Kemudian saya close dulu aplikasi Filmora screen recordingnya. Lalu saya akan melihat hasil video yang telah saya buat. File video tadi saya simpan di data D. Nah, ini adalah file videonya. Kita lihat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing latihan soal dan pembahasan tentang reproduksi sel. Di sini saya percepat saja tampilan videonya. Demikian latihan soal dan pembahasan tentang topik reproduksi sel. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah membuat video pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengedit video pembelajaran yang telah kita buat dengan menggunakan Filmora 9. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tutorial pembuatan atau editing video di Filmora. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Filmora yang ada di laptop kita. Kita akan memilih project yang ukurannya 16:9 atau widescreen sesuai dengan video yang telah kita buat atau telah kita rekam di Filmora Recording. Kita klik New Project. Ini adalah tampilan dari Filmora 9 tempat kita mengedit video. Yang di sini ada timeline, kemudian di sini ada project yang akan kita kerjakan, itu nanti kita import ke sini. Ini adalah monitor preview. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengimport video-video yang akan kita edit. Nah, kita bisa memilih file, kemudian import media, kemudian di sini bisa memilih dua pilihan, import media file ataupun import media folder. Jadi kalau seandainya file-file kita sudah kita kumpulkan dalam satu folder, maka kita bisa menggunakan media folder. Jika file-file kita terpisah, maka silahkan memilih media file yang ini. Ada cara yang kedua, di sini ada import, maka ini juga bisa kita klik. Atau lebih mudah lagi adalah yang udah disajikan di sini. Di sini kan sudah ada tanda plus. Nah, tanda plus ini juga bisa kita klik. Maka kita sudah akan diarahkan ke file-file yang akan kita masukkan ke dalam project. Kita cancel. Karena saya sudah menjadikan satu file-file yang akan saya edit, maka saya akan import media folder. Di sini sudah ada dua file yang akan saya gabung nanti di sini. Yang pertama adalah video yang sudah direkam pakai Filmora screen recording. Yang kedua adalah background yang sudah di-download di bensound.com. Dalam pembuatan video, kita bisa langsung mengedrag ya atau menggeser video ini ke timeline. Tetapi kalau misalkan kita klik plus, itu juga bisa masuk ke dalam timeline. Sekarang kita akan memberikan opener dengan cara ya yang di sini itu ada media, kemudian simple video. Di sini juga udah ada file-file. Misalkan contohnya di sini adalah countdown. Kita bisa klik plus. Nah, di sini ada dua pilihan.
pilihan yang mana, karena kita tadi pakai ukuran 16:9, maka kita akan memilih yang rasionya lebih tinggi ya. Yang ini nanti hasil videonya akan jauh lebih bagus. Nah, ini adalah video opener atau countdown yang biasanya kita lihat di video-video yang sudah ada di YouTube. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan opener jika ingin memberikan judul video kita. Dalam pemberian opener, kita bisa memilih titles di sini, kemudian ada di sini opener. Kita bisa memilih salah satu dari yang sudah disajikan di Filmora 9. Misal contohnya saya mengambil video yang ini. Nah, silahkan ini di drag boleh, atau silahkan diklik plus, nanti juga akan ke sini. Kemudian mari kita lihat reviewnya. Nah, ini modelnya seperti ini. Di sini ada tampilan seperti ini tidak masalah. Ini adalah bahwasanya kalau klik-klik ini berarti itu adalah render preview. Jadi ini adalah preview yang akan tampil pada saat kita sudah merender video. Kemudian dalam membuat judul, kita tinggal klik yang di sini. Kemudian ini langsung bisa diedit di sini boleh, atau yang disediakan di sini. Nah, misalkan saya bikin video pembelajaran biologi. Oke ya. Di sini kan terlalu besar, maka ini ukurannya bisa kita kecilkan dengan cara menarik seperti ini. Diatur sedemikian rupa sehingga ini bisa kelihatan pas, atau juga bisa ya kita kembali klik. Nah, di sini ada advance. Berarti di sini kita bisa mengatur. Nah, mulai dari jenis color, kemudian efek, kemudian ada occupation untuk mengatur tingkat kecerahan dan pilihan-pilihan yang lain. Misalkan colornya ini saya pengen ubah menjadi warna apa yang bagus, warna biru misal. Nah, seperti ini biar lebih jelas. Kemudian kita juga bisa mengganti jenis tulisan di sini. Nah, jenis tulisan di sini ada banyak macamnya, silahkan dipilih yang mana yang disukai. Kita pilih yang ini misalkan. Ini cuma contoh ya, jadi silahkan nanti disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian untuk di sini juga ada alignment. Jadi di sini bisa kita pilih yang rata kiri, rata kanan, rata tengah atau rata kanan kiri, semua sudah ada. Ukuran tulisan juga bisa kita ganti-ganti, mau di bold juga boleh, mau dimiringkan juga ada. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah ya. Oke, kita coba untuk preview lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita klik OK. Kemudian kita akan menampilkan video yang ingin kita edit. Kita kembali ke media. Nah, kita tadi kan sudah file project. Berarti ada di sini file project yang paling atas sendiri. Kemudian kita klik plus di sini. Ini videonya juga udah tampil di sini. Tampilan video ini bisa dipanjangkan dan juga bisa dipendekkan. Jadi misalkan mau dipendekkan itu tinggal klik yang ini plus min, ini plus berarti dia lebih panjang. Kemudian maksudnya lebih panjang itu adalah lebih detail. Ya, jadi kalau misalkan kelihatan misalkan di sini ini adalah audio dari suara kita. Kalau misalkan yang kosong seperti ini menunjukkan bahwasanya di sini kita dalam kondisi diam, tidak ada suara. Tetapi kalau yang modelnya seperti ini berarti ada suara. Supaya lebih kecil kita bisa kecilkan. Nah, seperti ini. Itu tinggal diatur senyamannya kita dalam mengedit video. Oke ya, jadi kita sudah bisa menambahkan video ke dalam timeline yang akan kita edit. Nah, bagaimana cara mengedit video? Dalam mengedit video yang biasa kita lakukan adalah memotong-motong video mana yang akan kita gunakan dan mana yang tidak kita gunakan. Contoh, yang paling belakang ini
kita akan potong misalkan ya, karena yang belakang ini misalkan sudah tidak ada suara dan terlalu panjang, maka kita bisa memotong di sini. Oke, jadi ini kita geser kemana batas yang akan kita potong. Nah, misalkan di sini. Maka ini tinggal klik gunting yang ada di sini atau juga ada gunting yang di sebelah sini. Ini sama ya fungsinya. Jadi kalau misalkan mau cepat ya ini klik di sini, kemudian diklik, terus di sini ada tempat sampah. Ini bisa langsung di delete di sini atau pakai keyboard dengan tombol delete juga bisa. Itu adalah memotong video. Kemudian untuk menambahkan audio atau menambahkan background, kita bisa ngedrag ini juga ke sini, ke yang bawah ya, yang ada gambar musik seperti ini. Berarti ini sudah ada di sini backgroundnya. Kemudian kita misalkan mau menambahkan transisi. Jadi di sini itu kan kalau misalkan dari satu video ke video yang lain itu kan terlihat kayak langsung tidak bagus gitu ya. Maka kita bisa menambahkan transisi di sini. Jadi transition di sini kita klik, kita pilih mana yang sesuai dengan keinginan kita atau kita pasin dengan video kita. Misalkan kita tadi warna videonya itu hijau gitu ya, biar sama-sama matching gitu kan. Terus kita ambilkan yang warna hijau juga, misalnya kayak gini. Coba kita preview untuk yang transitionnya kita. Nah, itu kan sudah pantas. Kemudian sama ya dengan yang di sebelah sini, setiap kali perpindahan kita juga bisa kasih transisi yang berbeda, dan itu pun disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, misalnya kayak gini, kita coba review lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah seperti itu. Itu adalah penambahan transisi. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur suara dari video kita. Kalau terasa suara video kita itu terlalu kecil, maka kita juga bisa membesarkan suara. Jadi di sini di file videonya ini kita klik. Nah, maka ada pilihan video, ada pilihan audio. Maka di pilihan audio ini bisa kita klik. Kemudian ini adalah range suara kita. Maka kita bisa volumenya dikeraskan dengan cara dinaikkan ke atas seperti ini. Oke, kalau misalkan ini sudah, kemudian misalkan background ingin lebih pelan, karena sebagai musik pengiring kan biasanya pelan. Kalau kita mau mengecilkan suara background, maka kita klik aja yang di nada ini. Karena di sini tuh cuman audio, maka yang keluar juga audio ya. Maka audionya ini bisa kita tarik ke bawah volumenya. Nah, nanti kita preview lagi sudah pas apa belum dengan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, saat kita tarik ke belakang, ternyata di sini musiknya terlalu panjang, maka musiknya ini juga bisa kita klik dan kita potong. Jadi dengan menggeser ini sampai ke sini, nah ini kita potong aja langsung karena ini sudah dikliknya sudah di audio dan kita delete. Nah, ini berarti musiknya udah sampai di akhir video kita. Kalau kita ingin menambahkan closing, kita juga boleh langsung mengambil dari Filmora, yaitu di title. Di sini juga ada opener. Opener ini juga bisa dijadikan closing ya. Jadi karena videonya kan mirip. Tetapi kalau misalkan mau cara yang berbeda seperti yang biasanya kita buat, kita akan mengambil background sendiri. Misalkan saya mau mengambil background yang sudah saya punyai di sini. Berarti saya klik media. Kemudian, nah misalkan saya pengen yang ini, saya taruh di belakang seperti ini. Kemudian di sini kita akan nambahkan title juga, title yang backgroundnya gambar seperti ini. Berarti ini nanti yang tampil hanya kata-katanya saja, gambarnya tidak ikut. Jadi contohnya seperti ini. Nah, saya pengen yang ini misalkan. Nah, di sini saya klik 2 kali. Saya tulis misalkan terima kasih.
Coba kita preview. Nah, itu seperti itu. Jadi gambarnya yang belakang ini bisa kita bikin sendiri. Kalau seandainya kita mau menambahkan video, misalkan seperti tulisan subscribe seperti itu ya, maka kita akan mencari dulu file yang green screen seperti ini. Biasanya kita download di internet, itu sudah banyak. Maka kita akan menambahkan ini juga, boleh di drag atau ditarik seperti ini. Nah, di sini kan. Nah, misalkan kayak gini. Ini warnanya kan masih hijau. Bagaimana cara menghilangkan warna hijau? Maka kita klik video yang ini. Kemudian ke video. Kemudian di sini ada chroma key, maka kita klik. Nah, select color yang ingin kita hilangkan. Misalkan di sini warna hijau karena backgroundnya itu warna hijau. Maka ini sudah kan pilihannya udah warna hijau, berarti saya biarkan. Saya klik OK. Maka secara otomatis layar hijau tadi sudah hilang. Nah, seperti ini. Jika video kita sudah selesai kita buat, maka silakan disimpan di file project dengan cara ketik file, kemudian di sini ada save project as, kemudian silakan diberi nama. Kita save. Kemudian bagaimana cara kita mengekspor video yang sudah kita bikin? Yang pertama adalah klik export yang ada di sini. Kemudian silahkan pilih MP4. Kemudian di sini nama video kita apa? Misalkan kita kasih nama latihan. Ini adalah tempat di mana video kita tersimpan. Silakan di folder E. Silakan dipilih folder yang kita inginkan. Kemudian setelah itu di sini ada, kalau misalkan mau langsung boleh karena ini sudah disetting, mulai resolusinya juga udah bagus, kemudian frame rate-nya juga udah bagus. Tetapi misalkan kita mau men-setting ulang juga boleh, silahkan klik setting. Nah, di sini kualitas videonya seperti apa, bisa milih good, better atau best. Biasanya kita pilih yang better. Kemudian di sini ada resolution, kemudian ada frame rate. Nah, ini sebenarnya sudah bagus ya. Kita nggak usah otak-atik juga udah hasilnya insya Allah sudah bagus. Kemudian tinggal kita klik OK. Kemudian kita klik export. Maka kita tunggu sampai selesai. Semakin panjang videonya, waktu ekspornya juga akan semakin panjang, tergantung kualitas dari laptop yang digunakan. Kalau sudah seperti ini, sudah 100%, berarti itu menunjukkan bahwa file kita sudah selesai di rendering. Kita bisa langsung find target untuk melihat hasilnya. Nah, ini di sini ada latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik dan tahap nomor 4 atbut, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian adalah hasil video yang sudah kita buat. Demikian tutorial pembuatan video pembelajaran sederhana menggunakan aplikasi Filmora 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.